Yang selanjutnya, tujuannya Bapak Ibu, tujuan dari pelaporan penilaian tengah semester ini tujuan umumnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu, mengetahui tingkat capaian hasil belajar, kompetensi peserta didik. Kemudian mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, mendiagnosa kesulitan belajar peserta didik, mengetahui efektivitas proses pembelajaran, kemudian mengetahui pencapaian kurikulum. Nah, untuk yang poin 5 ini pembelajaran selama COVID ini memang tidak menjadi tujuan utama Bapak Ibu. Bahkan pemerintah sudah menyampaikan di dalam edaran-edaran itu untuk pembelajaran selama COVID ini tidak perlu memenuhi pencapaian kurikulum yang seharusnya. Jadi untuk kurikulumnya bisa disesuaikan. Untuk uh, pencapaian kompetensi dasarnya bisa disesuaikan. Kemudian kita urai satu persatu Bapak Ibu, tujuannya untuk mengetahui tingkat capaian hasil belajar. Maksudnya ini kurang lebih ya kalau siswa selama penilaian tengah semester itu hasilnya belum mencapai KKM, ya sudah kita kesepakati bersama, ya ini menjadi evaluasi nantinya Pak Ibu. Kalau yang belum KKM itu 1, 2, 3, 5 misalnya, sampai 5 siswa ini berarti poin empatnya efektivitas proses pembelajaran insya Allah sudah tercapai. Tapi kalau dalam satu kelas itu yang belum KKM, yang belum KKM kok sampai 25 sampai 30 misalnya seperti itu. Sehingga yang KKM baru 1, nah ini mungkin kita terkait dengan poin 4. Jadi mungkin efektivitas proses pembelajaran kita yang mungkin perlu kita evaluasi. Nah, terkait dengan proses pembelajaran ini kan kaitannya banyak Pak Ibu. Mungkin materi yang susah, kondisi yang saat ini juga menjadi faktor sehingga nanti setelah dengan pelaksanaan PTS ini kalau memang nanti ada hal-hal seperti tadi ya nanti kita evaluasi lagi Bapak Ibu dalam proses pembelajaran itu. Apakah materinya kita ringankan kembali kan atau mungkin model pembelajaran kita yang harus kita perbaiki. Kalau selama ini mungkin kita modelnya hanya membagi tulisan, siswa membaca, mungkin ke depan kita berlatih sama-sama materi kita sudah mulai dengan berbasis video misalnya seperti itu. Walaupun untuk membuat materi berbasis video ini perlu waktu yang. Kemudian tujuan kedua mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik ya. Maksud kami dengan adanya PTS ini Bapak Ibu guru bersama dengan orang tua ini bisa mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik Bapak Ibu. Dalam hal ini khususnya dalam hal pembelajaran. Sehingga nanti kalau ada siswa yang apa belum KKM dan yang belum KKM ini cukup banyak misalnya dan itu nanti menyebabkan ketidaknaikan kelas dengan adanya pelaporan tengah semester ini harapan sekolah ini masih ada kesempatan untuk diperbaiki sehingga di dalam pelaporan tengah semester ini kalau memang anaknya sudah diberi kesempatan untuk melaksanakan remedi mengumpulkan tugas tapi kok ya belum mengumpulkan juga ya biarkan saja Pak nilainya apa ada. Tapi juga lagi-lagi kita harus melihat capaian hasil belajar Pak Ibu. Jangan sampai dalam satu kelas itu yang tidak mengumpulkan 75%. Kalau seperti itu nanti akan kembali ke kita Pak. Akan kembali masalahnya akan kembali ke guru. Walaupun juga kita tahu, kita paham siswa kita juga seperti itu. Ya, karena siswa seperti itu, maka kita sebagai guru memang dituntut untuk bagaimana siswanya supaya tidak seperti itu. Dalam hal ini sekolah memberikan ruang itu, memberikan ruang. Kalau selama ini yang masuk ke kami siswa susah eh, mengumpulkan tugas misalnya. Nah, maksud kami dengan adanya PTS ini yang nantinya nilai-nilai itu akan diketahui oleh orang tua, ya. Momen inilah yang nanti kita gunakan untuk apa ya, ya istilahnya untuk memaksa siswa supaya mau mengumpulkan. Karena nanti di dalam hasil pelaporan PTS ini nanti akan ada indikator siswa tersebut diprediksi naik atau tidak naik.
Sehingga dengan adanya prediksi naik tidak naik itu nanti bisa memaksa atau memotivasi siswa untuk segera menyelesaikan tugas-tugasnya atau segera mengikuti pembelajaran di masing-masing kelas. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah Bapak Ibu dari PTS ini adalah dengan adanya PTS nanti bisa mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik. Masuk di sini berkaitan dengan yang sebelumnya tadi, seandainya nanti dari hasil PTS ini nanti akan terkumpul hasil penilaian, di sana sudah ada prediksi naik tidak naik, kemudian yang menyebabkan tidak naik itu mapel apa saja, ini kami harapkan kerjasama Bapak Ibu Wali kelas untuk menjembatani permasalahan-permasalahan yang ada di siswa dengan Bapak Ibu. Sisi lain, nanti untuk Bapak Ibu guru tetap mohon untuk memberikan ruang kepada para siswa yang khususnya mengalami kesulitan belajar. Sehingga dengan adanya PTS ini nanti ada kolaborasi antara guru, orang tua, siswa, dan Bapak Ibu. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu nanti bisa dapat tersolusikan dengan baik. Kemudian tujuan berikutnya adalah mengetahui efektivitas proses pembelajaran. Tadi sudah kami caranya siswa itu bisa memahami apa yang kita jelaskan. Nah, itulah fungsi atau tujuan dari pelaksanaan PTS. Kemudian yang berikutnya adalah dengan adanya PTS nanti bisa memantau perkembangan belajar. Insya Allah juga secara otomatis akan terpantau karena dengan adanya PTS nanti akan terkumpul nilai-nilai siswa dalam satu record sehingga nanti Bapak Ibu wali kelas bisa memantaunya. Kemudian memantau proses belajar mengajar tadi sudah kami sampaikan juga, mengetahui kendala siswa, sudah kami sampaikan juga, mencari solusi ya ini Bapak Ibu. Dengan adanya PTS ini nanti tujuan utamanya adalah mencari solusi Bapak Ibu. Jadi jika ada siswa yang nilainya tidak banyak yang masih banyak yang belum KKM, ini perlu solusi Bapak Ibu. Solusinya ada di siapa? Solusinya ada di Bapak Ibu guru, ada di siswa itu yang utama, kemudian ada di orang tua dan Bapak Ibu wali kelas. Jadi poin utama mencari solusi ini pertama ada di siswa, yang kedua ada di wali kelas, kemudian yang berikutnya mohon kerjasama Bapak Ibu guru yang mengajar, dan kalau siswanya sulit, Bapak Ibu wali kelas berkenan untuk berkomunikasikan dengan orang tua. Bagaimana caranya supaya masalah-masalah yang ada di siswa ini bisa tersolusikan. Namun demikian, seandainya Bapak Ibu guru sudah berusaha, Bapak Ibu wali kelas sudah berusaha, namun siswa atau orang tua yang kurang respect, kurang respon, nah itu ya kita tinggal berdoa saja Bapak Ibu. Yang penting kita sudah berusaha. Karena usaha kan juga ada batasnya. Tapi juga perlu kita pahami secara tidak langsung siswa ini memang langsung terkait dengan kesejahteraan guru. Karena nanti kalau kekurangan siswa untuk saat ini, kalau kita kekurangan siswa untuk saat ini akan berpengaruh pada jam pembelajaran. Padahal jam pembelajaran untuk saat ini diperlukan Bapak Ibu untuk pemenuhan 24 jam. Sehingga disinilah perlu kerjasama semuanya. Kemudian PTS ini juga mohon nanti difungsikan untuk menjalin komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua. Jadi momen-momen ini nanti mohon untuk dilaksanakan komunikasi yang baik, khususnya yang mengalami kendala atau masalah pada siswa-siswa. Ini Bapak Ibu untuk tujuan dari pelaksanaan PTS ini. Jadi kalau ada Bapak Ibu guru yang berkomen kok ngiram-ngiram dilaksanakan PTS ini bukan ngiram-ngiramnya itu, tapi maksud kami itu adalah untuk mencari solusi. Kalau dilihat dari kesibukan ya sebenarnya makin sibuk Bapak Ibu. Karena harusnya kita dalam minggu ini sudah mulai fokus ke kelulusan, tapi kita juga disibukkan dengan PTS. Itu juga tidak masalah karena memang kami diberi tanggung jawab ya sebisa mungkin kami buat sebaik mungkin sehingga nanti harapannya siswa kita ini bisa naik
99%. Saya tidak berharap 100%. Kalau melihat data kenaikan tidak naikkan SMK 9 ini mencapai 2,5%. Jadi cukup tinggi, Pak. Harapan kami secara data juga dari tahun ke tahun angka ketidaknaikan kita menurun dengan adanya setelah kami evaluasi dengan adanya PTS seperti ini. Karena dengan PTS ini akan memantau hasil belajar siswa dan akan ada solusi lebih awal. Yang selanjutnya, jadi sudah ini teknis pelaksanaan pelaporan PTS, Pak Ibu. Untuk teknis pelaporan PTS ini nanti akan kita laksanakan secara online. Sehingga nanti untuk anggarannya pun kami juga, kalau yang offline itu kan biasanya kita apapun bentuknya bisa menyajikan ya konsumsi dan seterusnya lah. Kalau yang ini karena dilaksanakan secara online, nanti mungkin untuk anggarannya ini di pulsa sebagai pengganti pulsa. Tapi nanti mohon bersabar Bapak Ibu karena terkait dengan pulsa ini kami kemarin sudah koordinasi dengan bendahara. Sebenarnya secara aturan tidak masalah Pak Ibu. Bahkan kami sudah didhawuhi Pak Kepala Sekolah untuk segera melaksanakan subsidi pulsa ini baik terhadap guru dan terhadap siswa. Yang kita pikirkan atau yang menjadi catatan Bapak Kepala Sekolah ini adalah SPJ-nya Bapak Ibu. Karena kalau kita hitung-hitung itu nilainya juga besar Bapak Ibu. Anggap saja kalau misalnya subsidi ke Bapak Ibu guru itu mulai dari 50 sampai 100 ribu, kemudian jumlah kita ini 130 guru, itu nilainya kan sekitar 10 juta lebih. Nah, untuk SPJ 10 juta itu ternyata harus ada PPN dan seterusnya. Nah, kami kemarin sudah mencoba mencari referensi. Kalau untuk yang di kontor-kontor biasa ini plus PPN ini agak susah, sehingga ini masih kita timbang-timbang lagi. Baru mencoba mencari solusi kerjasama dengan instansi yang lebih besar lagi. Kalau di beberapa sekolah sudah melaksanakan, itu memang betul Pak Ibu, tapi di beberapa sekolah itu juga belum memikirkan kalau nilainya nanti segitu, apakah pada saat dicek sebetulnya itu aman apa tidak. Belum semua sekolah, tapi sudah ada beberapa sekolah yang melaksanakan. Jadi untuk rapat tengah semester ini sejalan dengan pembelajaran yang berbasis online, ini juga kita online kan Ibu, yang nanti akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Kemudian hal yang lain yang menguatkan, tadi sudah kami sampaikan di awal, kenapa kita memberanikan diri secara online. Pertama, ini sejalan dengan pembelajaran daring. Kemudian ke depan ini sepertinya tidak mungkin kita akan melaksanakan rapat-rapat secara offline. Dimungkinkan juga sebenarnya secara offline, tapi nanti tergantung apa istilahnya kompleksitas pembahasannya itu. Tapi itu pun dibatasi jumlahnya. Sehingga untuk saat ini kita memberanikan secara offline. Kemudian hal yang lain yang menguatkan kami ini adalah tadi sudah kami sampaikan, kegiatan di kementerian ini rapat online, dikat online itu sudah biasa. Nah, yang belum biasa itu adalah pelantikan. Nah, yang kemarin, Rabu kemarin itu sudah ada pelantikan. Jadi pelantikan pun secara online. Sehingga mau tidak mau kami melaksanakan ini juga dengan online, dengan konsekuensi ya apa yang kami jelaskan mungkin belum tentu bisa Bapak Ibu terima karena tergantung sinyal ini. Tapi keinginan Bapak Ibu untuk mau ikut itu sudah sesuatu yang menurut kami itu sesuatu yang luar biasa. Sehingga ke depan perlu kita tingkatkan lagi. Jadi Pak Ibu, kemudian untuk berikutnya nanti akan ada teknis lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan pelaporan PTS ini. Jadi untuk Vicon ini sifatnya masih suplemen, bukan sebuah keharusan, walaupun nanti ke depannya di kegiatan-kegiatan berikutnya sepertinya Vicon ini sebuah keharusan. Tapi untuk yang kali ini ya kami belum memberanikan ini menjadi sebuah kewajiban. Sehingga hasil dari Vicon ini nanti berupa rekaman akan kami share dan akan kami perkuat dengan edaran terkait dengan pelaksanaan pelaporan PTS. Kemudian yang berikutnya teknis
Pelaporan tengah semester ini kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, di edaran yang nanti akan kami share ke Bapak Ibu. Yang pertama, ketentuan dalam pelaksanaan pelaporan hasil belajar tengah semester genap ini dilakukan secara online pada rentang waktu tanggal 27 sampai 30 April 2020. Sesuai jadwal. Jadwalnya nanti akan terlampir.